Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Cindy Esther Simbawa, NIM 1850623, Prodi dari Pendidikan Kimia, kelas B, semester 6. Pada saat ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai materi larutan dalam mata kuliah pembelajaran mikro. Itu kita akan masuk pada pengertian dari larutan. Larutan adalah campuran zat yang homogen, memiliki komposisi merata atau serba sama di seluruh bagian volumenya. Bisa kita lihat contoh dari larutan. Kemudian, sifat dasar dari larutan. Zat yang jumlahnya lebih sedikit itu dinamakan zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan zat pelarut. Dan ini ada tabel jenis-jenis dari larutan. Bila komponen 1 dan komponen 2 adalah gas dan gas, maka hasil dasar dari larutan adalah gas. Contohnya adalah air. Kemudian, jika komponen 1 dan komponen 2 adalah gas dan liquid, maka hasil dasar dari larutan adalah liquid. Contohnya soda water atau CO2 dalam air. Begitu juga dengan ketika komponen 1 dan komponen 2 itu adalah gas dan solid, maka hasil dasar dari larutan tersebut adalah solid. Misalnya adalah H2 gas dalam palladium, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel. Kemudian ini ada contoh dari larutan. Ada solid, liquid, dan solution. Kemudian kita masuk pada sifat dasar dari larutan, yaitu pada proses terbentuknya larutan selalu terjadi dua hal secara bersamaan. Yang pertama adalah molekul solut terpisah atau terjadi penguraian. Nah, prosesnya itu membutuhkan energi atau endotermik. Dan yang kedua, molekul solut bergabung dengan molekul pelarut dengan melepaskan energi eksotermik. Nah, ini adalah contohnya. Ini juga adalah contohnya. Kemudian masih dengan sifat dasar larutan, yaitu untuk melarutkan suatu kristal berium atau suatu kristal zat berium membutuhkan energi Kc. Dan energi Kc, energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan secara ion positif dan negatif. Dan penguraian kristal, yaitu prosesnya adalah endotherm. Kemudian proses hidrasi atau solvasi, yaitu eksotherm. Kemudian suatu zat akan larut dengan baik jika energi yang terjadi pada proses tersebut hidrasi lebih besar daripada energi Kc. Kemudian, zat dengan struktur kimia yang mirip umumnya dapat saling bercampur dengan baik, sedangkan zat-zat yang struktur kimianya berbeda umumnya kurang dapat saling bercampur. Contohnya bisa kita lihat, ini adalah contoh larutan minyak dan air. Nah, kedua larutan tersebut tidak dapat menyatu atau tidak dapat dicampurkan. Nah, kemudian senyawa nonpolar cenderung larut dalam pelarut yang bersifat nonpolar dan senyawa polar dengan pelarut polar. Kemudian contohnya yaitu alkohol dan air bercampur sempurna. Air dan ether dia bercampur sebagian, sedangkan minyak dan air tidak dapat bercampur. Nah, itu adalah contoh dari zat-zat yang bisa larut dalam air dan zat-zat yang tidak dapat larut. Nah, zat dikatakan tidak terlarut sama dengan jika zat tersebut larut sangat sedikit atau kurang dari 0,1 gram dalam
1000 gram pelarut. Nah, dua zat dengan gaya-gaya antar molekul yang sama dan cenderung saling melarutkan. Molekul nonpolar dapat larut dalam pelarut polar, contohnya CCl4 dalam C6H6. Kemudian, molekul polar dapat larut dalam pelarut polar, misalnya C2H3OH dalam H2O, dia bisa larut dalam air. Kemudian, senyawa ionik lebih dapat larut dalam pelarut polar, seperti NaCl dalam H2O atau NH3. Nah, kemudian kita masuk pada larutan jenuh. Nah, larutan yang telah mengandung zat terlarut dalam jumlah maksimal terjadi keseimbangan antara solut yang larut dalam solut yang tidak larut. Kemudian kecepatan pelarutan sama dengan kecepatan pengendapan. Istilah jenuh dan tidak jenuh tidak berhubungan secara langsung dengan larutan pekat dan encer. Kemudian larutan tak jenuh yaitu larutan yang mengandung sejumlah solut atau lebih sedikit atau encer dibandingkan larutan jenuhnya. Kemudian larutan lewat jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah solut lebih banyak atau pekat dibandingkan larutan jenuhnya pada suhu yang sama. Bisa kita lihat ada 3 contoh larutan, yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Kemudian kita masuk pada larutan encer, konsentrasi larutan, dan larutan pekat. Nah, larutan encer yaitu dia terdiri atas konsentrasi rendah, jumlah zat terlalu sedikit, sedangkan kalau larutan pekat konsentrasinya tinggi, jumlah zatnya terlalu banyak. Bisa kita lihat pada contoh. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu pengaruh jenis zat pada kelarutan, kemudian pengaruh temperatur pada kelarutan, kemudian pengaruh tekanan pada kelarutan, dan kemudian ada konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan ini dia terdiri atas fraksi mol, persen konsentrasi, molaritas, normalitas, molalitas, dan ppm. Di sini ada lambang konsentrasinya. Bila lambang konsentrasinya persen W per W, maka nama persennya adalah berat. Bisa dibaca gram zat terlarut per gram larutan dikali dengan 100, dan seterusnya bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian satuan-satuan konsentrasi yaitu persen berdasar massa. Nah, persen massa sama dengan massa zat terlarut per massa zat terlarut tambah massa pelarut dikali dengan 100, sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali dengan 100. Kemudian fraksi mol dilambangkan dengan X. Nah, XA sama dengan mol zat A bahagi dengan jumlah mol seluruh komponen. Kemudian satuan-satuan konsentrasinya di sini ada molaritas dengan rumus M sama dengan mol zat terlarut per liter larutan. Kemudian ada molalitas yaitu M kecil sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut atau kilogram. Nah, persen konsentrasi bisa kita lihat pada tabel. Nah, sebutannya adalah persen massa. Kemudian lambangnya adalah persen B per B, atau bisa kita baca gram zat terlarut sama dengan gram pelarut dikalikan dengan 100%. Begitu pula dengan persen volume, lambangnya adalah persen V per V. Dan bisa kita baca volume zat terlarut per volume pelarut dikalikan dengan 100%. Kemudian ada persen massa volume dilambangkan dengan persen B per V. Definisinya atau bisa kita baca massa zat terlarut per volume pelarut dikalikan dengan 100%.
Jadi saat ini kita masuk pada soal dan pembahasan, yaitu yang pertama, memfokuskan pertanyaan. Jadi indikatornya disajikan sebuah masalah dan hasilnya. Tujuannya yaitu siswa dapat menentukan masalah utama, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, kebenaran, argumen, atau kesimpulan. Ini adalah contoh soalnya. Dalam labu takar 1 liter dilarutkan 24,95 gram kristal CuSO4 5H2O dalam air sampai batas tanda. Nah, berapakah konsentrasi larutan CuSO4 yang dibuat ini? Diketahui MrCuSO4 adalah CuSO4 5H2O sama dengan 249,5. Pembahasannya, jumlah mol CuSO4 5H2O sama dengan 24,95 per 249,5 sama dengan 0,1 mol. Jadi molaritas sama dengan 0,1 mol per 1 liter sama dengan 0,1 molaritas. Nah, kemudian kita masuk pada soal yang kedua, menganalisis argumen. Jadi disajikan deskripsi sebuah pengamatan. Tujuannya yaitu siswa dapat yang pertama menyimpulkan argumentasi secara tepat, kedua memberikan alasan mendukung argumen yang disajikan, dan ketiga memberikan alasan tidak mendukung argumen yang disajikan. Nah, kemudian di sini ada contoh soalnya, yaitu pada larutan 0,25 N asam sulfat dalam 500 liter larutan dibutuhkan A. 6,125 gram larutan asam sulfat, B. 6,136 gram larutan asam sulfat. Dari pernyataan di atas, manakah yang benar dan salah, dan berikan alasannya. Nah, untuk pembahasannya yaitu kita menuliskan persamaan reaksi yang terjadi pada larutan tersebut, di mana H2SO4 dia menghasilkan 2H tambah SO4-2. Nah, normalitas sama dengan 0,25 N, dan A atau banyaknya ion sama dengan 2, atau terdapat 2 ion H+. Dengan demikian, kita dapat mencari nilai moralitas dengan rumus N sama dengan M kali A, di mana M sama dengan N per A sama dengan 0,25 per 2 sama dengan 0,125. Nah, kemudian kita masukkan rumus N sama dengan M per MR dikali 1000 per volume kali A. Nah, kemudian M sama dengan M kecil per MR dikali dengan 1000 per V. Nah, kemudian kita dapatkan 0,125 sama dengan M per 98 kali 1000 per 500. M sama dengan 0,125 kali 98 kali 500 bahagi dengan 1000 sama dengan 6,125 gram. Jadi pernyataan yang benar di sini adalah bagian A. Sedangkan jawaban dari pernyataan dari bagian B itu adalah salah, yaitu tidak sesuai dengan pembahasan atau penyelesaian yang sudah kita lakukan tadi. Jadi pertanyaan yang tepat adalah
pernyataan bagian A, yaitu 6,125 gram. Nah, kemudian kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu menjudgment yang dapat dipercaya, yaitu disajikan deskripsi sebuah eksperimen dan interpretasinya. Siswa dapat menentukan bagian judgementnya yang dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya serta memberikan alasannya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Contoh soalnya yaitu berdasarkan suatu eksperimen ditemukan bahwa gelas yang berisi air panas akan cepat melarutkan garam atau gula daripada gelas yang berisi air dingin. Menurut Anda, apakah eksperimen tersebut sudah benar atau tidak? Jelaskan. Nah, untuk pembahasannya, eksperimen tersebut sudah benar. Garam dan gula akan cepat larut pada air panas karena dipengaruhi oleh pergerakan molekul yang ada pada air bersuhu tinggi dan membuat zat padat seperti gula dan garam lebih mudah larut dalam air. Nah, itulah hasil pembahasan materi saya mengenai larutan dan juga ada contoh soal dan pembahasannya.